Kita bertemu kembali pada pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah ilmu lingkungan. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas mengenai konservasi sumber daya alam. Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana arti dari konservasi itu sendiri. Nah, konservasi di sini memberikan arti sebagai upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi, di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Nah, ada juga diartikan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian arti dari konservasi ini yaitu pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Konservasi juga diartikan sebagai upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Nah, konservasi juga dapat diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Apa sih tujuan dari konservasi sumber daya alam? Nah, tujuannya adalah memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. Kemudian menjamin keanekaragaman genetik, dan tujuan ketiga adalah pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Ketiga tujuan konservasi sumber daya alam ini tentunya sangat penting bagi keseimbangan lingkungan ya. Nah, dalam memelihara proses ekologi di sini sebagai penyangga kehidupan, tentunya jangan sampai rantai makanan itu putus karena di dalam sebuah ekosistem pasti ada tata rantai makanan dan ini menjamin keberlangsungan hidup dari flora maupun fauna, bahkan makhluk hidup yang lain, dan menjamin keanekaragaman genetik di sini bagaimana keberlangsungan keanekaragaman tersebut itu bisa ada tidak punah Kita lestarikan pemanfaatan jenisnya, bahkan ekosistem yang ada di dalamnya kita harus lestarikan. Ada perlindungan Tentunya konservasi ini tidak semata-mata hanya konservasi saja, tapi ada perlindungan baik secara hukum dan ada kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah di dalam melakukan konservasi terhadap sebuah ekosistem dan lokasi konservasi juga itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa sih permasalahan konservasi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini adalah, yang pertama adalah jumlah penduduk dengan penyebaran tidak merata kemudian pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi kemudian mata pencarian yang bersifat agraris akan memerlukan lahan dan terjadi tumpang tindih kepentingan antara konservasi dan eksploitasi. Keempat adalah sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan yang harus dimanfaatkan baik secara objek maupun subjek pembangunan. Inilah permasalahan konservasi sumber daya alam yang ada Kenapa kita tidak bisa membatasi? Karena kalau dilihat dari jumlah penduduk penyebaran tidak merata. Penduduk Jawa lebih banyak dibandingkan penduduk Sulawesi misalnya Itu memang tidak bisa dihindari karena permasalahan itu sangat kompleks Kemudian pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi masalahnya adalah bagaimana angka natalitas, mortalitas angka kelahiran dan angka kematian di sini. Angka kematian setiap hari pasti ada yang meninggal, tetapi angka kelahiran itu lebih banyak sehingga pertumbuhan penduduk itu relatif lebih tinggi. Sehingga jumlah konsumtif atau jumlah kebutuhannya semakin meningkat Kemudian bagaimana peranan kawasan konservasi dalam pembangunan? Peranannya adalah sebagai penyelamat usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Yang kedua adalah pengembangan ilmu pendidikan. Ketiga, memiliki peranan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa. Keempat, sebagai pendukung pembangunan bidang pertanian. Kelima, keseimbangan lingkungan alam dan
terakhir adalah manfaat bagi manusia. Inilah peranan kawasan konservasi dalam pembangunan. Sehingga dalam memerankan ya kepentingan dari masing-masing sumber daya yang ada ya. Di sini kita lihat bahwa sebagai kawasan konservasi yang sudah ditetapkan pemerintah itu memiliki pemanfaatannya ya, baik di bidang pendidikan, keberwisata, bidang pertanian, lingkungan, menjaga keseimbangan alam di sini ya, bahkan bermanfaat bagi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Kemudian apa sih aspek positif dari konservasi sumber daya alam? Aspek positif di sini adalah sebagai perlindungan yang pertama. Yang kedua, pemeliharaan. Ketiga, pemanfaatan secara berkelanjutan. Ketiga, restorasi. Yang terakhir adalah penguatan lingkungan alam. Nah, aspek positif ini tentunya akan terjadi, akan terlaksana ketika semua pihak itu saling bekerja sama dengan baik. Baik masyarakat, pemerintah, bahkan lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam menjaga mengelola lingkungan ya. Nah, perlindungan kawasan ini sangat penting ya dilakukan sehingga keberadaan dari makhluk hidup baik flora maupun fauna itu terlindungi ya. Itu terpelihara dengan baik. Dengan aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian pemeliharaan, tentunya harus ada pemeliharaan ya. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil sumber daya alam tanpa diketahui oleh pihak pemerintah ya. Tentunya ini akan berdampak yang tidak baik. Kemudian pemanfaatan secara berkelanjutan. Seperti tadi kita melakukan konservasi sehingga pemanfaatan sumber daya alam itu bisa berlanjut ya, bisa ada terus menerus, bisa continue ya. Kemudian restorasi ini memerlukan jangka waktu yang panjang ketika terjadi sebuah bencana alam misalnya ya di sebuah hutan yang merupakan salah satu kawasan konservasi. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama ketika kita melakukan restorasi, pemulihan ya. Itu tidak serta-merta kita melihat bahwa restorasi ini mudah dilakukan. Itu memiliki jangka waktu ya, baik jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang dalam melakukan restorasi atau pemulihan hutan yang terdampak ya. Kemudian penguatan lingkungan alam. Di sini harus ada sebuah penguatan ya, di mana dalam melakukan konservasi itu harus ada kesinambungan ya. Harus ada kerjasama, harus ada kontribusi yang baik antara pemerintah maupun masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di sekitar dari kawasan itu bisa menjaga sehingga penguatan lingkungan alam yang ada di sekitar kawasan itu bisa terkelola dengan baik ya. Kemudian konservasi sumber daya alam hayati. Di sini konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan, kedua adalah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, ketiga adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, di sini bagaimana melakukan kegiatan ya, meskipun kawasan itu merupakan sebuah kawasan konservasi sumber daya alam hayati, kita tetap melakukan perlindungan ya. Nah, perlindungan karena sebagai sistem penyangga kehidupan. Nah, jadi hutan itu sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kita, baik yang ada di darat, di laut ya. Nah, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan ya, di sini kita lihat bahwa kegiatan ini perlu dilakukan ketika ada beberapa jenis satwa ataupun tumbuhan yang sudah mendekati kepunahan ya. Kita harus melakukan pengawetan secara dini. Kemudian pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati. Jadi memanfaatkan sumber daya ini betul-betul memanfaatkan dengan baik atau sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai berlebihan atau hanya untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk keperluan diri sendiri, bahkan hanya untuk memperkaya diri.
Nah, ini yang harus kita jaga bersama, ya. Kemudian bagaimana di sini pengawetan sumber daya alam seperti yang pada poin kedua yang bagaimana melakukan pengawetan sumber daya alam. Nah, pengawetan di sini ya baik tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Ada beberapa jenis satwa yang sudah hampir punah, maka dilakukan pengawetan, ya. Kemudian ada juga serangga seperti kupu-kupu, ya, jenis kupu-kupu yang sudah mau hampir punah. Nah, itu dilakukan kegiatan pengawetan, ya, sehingga masih bisa kita lihat, ya, masih bisa kita terkoleksi dengan baik, ya, sehingga jenis ini bisa dilihat, jenis ini bisa kita lihat kembali, artinya kita ada sehingga semua jenis serangga yang ada di Indonesia populasinya itu bisa kita lihat, ya, karena dengan adanya pengawetan jenis satwa, jenis serangga, jenis tumbuhan itu boleh menjadi satu tempat kita mengoleksi dan menjadi suatu tempat kita meneliti, penelitian-penelitian itu ada yang bagaimana jenis tumbuhan itu ternyata ada, atau jenis satwa itu tetap ada, atau jenis serangga itu ada, ya. Dan dengan koleksi tersebut maka tumbuhan atau satwa atau serangga yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa dilihat oleh anak cucu kita, ya. Kemudian pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, kemudian pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, ya. Jadi memanfaatkan kondisi lingkungan, ya, jangan sampai kita memanfaatkan tapi secara berlebihan. Sesuaikanlah dengan kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, ya. Sama dengan contohnya kita minum air 1 gelas, ya. Jadi kita minum saja 1 gelas. Satu hari itu kita butuh 8, tapi kalau kita minum 8 gelas satu kali itu tidak mungkin, ya. Nah, jadi itu ada tahap-tahapnya. Sehingga sama, apa sih yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan dalam memenuhi kebutuhan setiap hari bagi kepentingan hidup manusia. Nah, itu yang perlu terdistribusi dengan baik, ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan jenis tumbuhan, ya, baik sebagai obat, sebagai energi, ya, sebagai bahan makanan, ya, itu perlu dimanfaatkan secara baik, ya. Nah, hutan sebagai wadah konservasi sumber daya alam. Nah, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ini jadi hutan ini bisa menjadi wadah konservasi sumber daya alam karena ada beberapa lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah menjadi kawasan konservasi seperti Taman Nasional, ya, Suaka Marga Satwa, ya. Kemudian ada Taman Wisata Alam. Nah, Taman Hutan Raya itu adalah beberapa lokasi yang dijadikan sebagai konservasi in situ, ya, konservasi in situ oleh pemerintah. Dan itu kita jaga, kita lindungi, ya, supaya jangan sampai rusak, gitu, ya. Jadi ini merupakan tugas bersama, ya, supaya jika kita ada di lokasi tersebut jangan sampai kita merusak apa yang sudah ada. Kemudian bentuk hutan konservasi ini yaitu ada 2, yaitu kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam. Nah, apa kawasan hutan suaka alam ini? Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga di sini berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, ya. Kemudian bagaimana dengan kawasan hutan pelestarian alam? Di sini hutan tersebut memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Jadi kedua bentuk atau jenis dari hutan konservasi ini memiliki ciri khas tertentu dengan fungsi masing-masing yang berbeda, tetapi mempunyai pemanfaatan masing-masing juga untuk kepentingan keberlanjutan lingkungan. Jadi jika dilihat dari jenis hutan konservasi ini ternyata memiliki konsep yang sama, hampir sama, tetapi tujuannya adalah untuk keberlanjutan kehidupan dari makhluk hidup yang ada di kawasan tersebut. Demikianlah penjelasan saya dalam pertemuan ini. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.